Selamat siang Bapak Ibu, berikut kami dari PT Lanto Masa Anugrah akan menyampaikan beberapa jenis-jenis pelatihan yang dibutuhkan perusahaan dalam penerapan SMK 3 di perusahaan, sesuai dengan persyaratan PP 50 tahun 2012. Berikut ruang lingkup dan jenis kompetensi K3 berdasarkan pembidangan sesuai persyaratan penerapan SMK 3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Yang pertama, pembinaan dan sertifikasi calon ahli K3 umum. Dasar hukumnya, Permenaker Nomor 2 Tahun 1992 yang mewajibkan setiap perusahaan memiliki ahli K3 umum di tempat kerja. Untuk syarat pesertanya minimal D3 semua jurusan, durasi pelatihan hanya 12 hari kerja atau 120 jam pelajaran. Output yang akan diterima adalah sertifikat, surat keterangan penunjukan atau SKP, dan kartu tanda kewenangan atau KTK ahli K3 umum yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk masa berlaku SKP 3 tahun. Yang kedua, pembinaan dan sertifikasi teknisi K3 listrik. Dasar hukumnya adalah Permenaker Nomor 12 Tahun 2015. Setiap perusahaan wajib memiliki teknisi K3 listrik. Untuk syarat pesertanya, minimal SMK jurusan teknik. Durasi pelatihan 6 hari kerja atau 60 jam pelajaran. Output yang diterima sertifikat dan kartu lisensi K3 teknis listrik yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Masa berlaku lisensi adalah 3 tahun. Selanjutnya, pembinaan dan sertifikasi ahli K3 bidang listrik. Dasar hukumnya, Permenaker Nomor 12 Tahun 2015. Syarat peserta minimal D3 teknik untuk durasi pelatihan 17 hari kerja atau 165 jam pelajaran. Output yang diterima, sertifikat, surat keterangan penunjukan atau SKP, dan KTK atau kartu tanda kewenangan ahli K3 listrik yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Masa berlaku SKP adalah 3 tahun. Pembinaan dan sertifikasi petugas P3K. Dasar hukumnya Permenaker Nomor 15 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap perusahaan memiliki petugas P3K. Syarat pesertanya minimal SMA sederajat, durasi pelatihan 2,5 hari kerja atau 25 jam pelajaran. Output yang diterima, sertifikat dan kartu lisensi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dalam hal ini, khusus kartu lisensi diterbitkan langsung oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat. Nah, masa berlaku kartu lisensi adalah 3 tahun, Bapak Ibu. Selanjutnya, pembinaan dan sertifikasi operator boiler. Dasar hukumnya Permenaker Nomor 1 Tahun 1988. Syarat peserta minimal SMA sederajat untuk kelas 1 dan minimal SMP sederajat untuk kelas 2. Durasi pelatihan 6 hari kerja untuk kelas 1 dan 4 hari kerja untuk kelas 2. Output yang diterima adalah sertifikat dan kartu lisensi operator boiler yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Masa berlaku kartu lisensi 5 tahun. Selanjutnya, pembinaan dan sertifikasi operator alat berat. Dasar hukumnya Permenaker Nomor 9 Tahun 2010. Syarat peserta minimal SMP sederajat, durasi pelatihan 4 hari kerja, output yang diterima sertifikat, kartu lisensi dan buku kerja operator alat berat yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Masa berlaku kartu lisensi 5 tahun. Selanjutnya, pembinaan dan sertifikasi operator forklift. Dasar hukum Permenaker Nomor 9 Tahun 2010. Nah, operator forklift ini dibagi ada 2 kelas. Yang pertama operator kelas 1 dan kelas 2. Untuk syarat pesertanya minimal SLTA atau SMA sederajat. Durasi pelatihan 4 hari kerja. Outputnya sertifikat dan seal operator forklift yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Masa berlaku kartu lisensi 5 tahun. Selanjutnya, pembinaan dan sertifikasi operator kren. Dasar hukum Permenaker Nomor 9 Tahun 2010. Operator kren terbagi dari 3 kelas. Yang pertama kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Untuk syarat pesertanya minimal SLTA sederajat untuk kelas 1, SMP sederajat kelas 2 dan kelas 3, dan untuk durasi pelatihan 5 hari kerja atau 50 jam pelajaran. Khusus kelas 1, 4 hari kerja untuk kelas 2, 3 hari kerja untuk kelas 3. Outputnya, sertifikat, kartu lisensi, dan buku kerja operator kren dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Masa berlaku kartu lisensi 5 tahun.
Selanjutnya, pembinaan dan sertifikasi petugas peran kebakaran paket D. Dasar hukumnya Kemenaker 186 tahun 1999. Syarat peserta minimal SMP sederajat. Durasi pelatihan 2,5 hari kerja. Outputnya sertifikat dan kartu lisensi paket D dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Masa berlaku kartu lisensi 3 tahun. Selanjutnya, pembinaan dan sertifikasi petugas regu pemadam kebakaran atau paket C. Dasar hukumnya Kepmen 186 tahun 1999. Syarat peserta minimal SLT sederajat dan sudah memiliki lisensi K3 kebakaran paket D. Durasi pelatihannya 6 hari kerja. Outputnya sertifikat dan kartu lisensi paket C yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Masa berlaku kartu lisensi 3 tahun. Selanjutnya, pembinaan dan sertifikasi koordinator unit penanggulangan kebakaran paket B. Dasar hukum Kepmen 186 tahun 1999. Syarat peserta minimal SLT sederajat sudah memiliki lisensi K3 kebakaran paket C. Durasi pelatihan 6 hari kerja, outputnya sertifikat dan kartu lisensi paket B yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Masa berlaku kartu lisensi 3 tahun. Selanjutnya, pembinaan dan sertifikasi ahli K3 kebakaran atau paket A. Dasar hukumnya Kepmen 186 tahun 1999 dan Permenaker 02 tahun 1992. Syarat peserta minimal D3 teknik dan sudah memiliki lisensi K3 kebakaran paket B. Durasi pelatihan 6 hari kerja. Output yang diterima sertifikat, SKP, surat keterangan penunjukan, dan KTK atau kartu tanda kewenangan ahli K3 kebakaran yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Masa berlaku SKP dan lisensi K3 3 tahun. Pembinaan dan sertifikasi teknisi perancah atau scaffolder. Dasar hukumnya Kepdirjen Binwasnaker nomor 20 tahun 2004 tentang sertifikasi kompetensi K3 bidang konstruksi bangunan. Syarat pesertanya SLTA atau SMA sederajat, durasi pelatihan 4 hari, outputnya sertifikat dan kartu lisensi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Masa berlaku kartu lisensi 3 tahun. Selanjutnya, pembinaan dan sertifikasi supervisi scaffolding atau scaffolding inspector. Dasar hukumnya Permenaker Trans nomor 1 tahun 1980 tentang K3 pada konstruksi bangunan dan SKB Menaker dan Menpu nomor 174 tahun 1986 tentang K3 pada tempat kegiatan konstruksi. Syarat peserta minimal SMA sederajat dan sudah memiliki kartu lisensi teknisi perancah. Durasi pelatihan 5 hari kerja atau 50 jam pelajaran. Outputnya sertifikat dan kartu lisensi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Masa berlaku kartu lisensi 3 tahun. Selanjutnya, pembinaan dan sertifikasi ahli muda K3 konstruksi. Dasar hukumnya Kepdirjen Binwasnaker nomor 20 tahun 2004 tentang sertifikasi kompetensi K3 bidang konstruksi bangunan. Syarat peserta SMA sederajat atau SLTA, durasi pelatihan 5 hari kerja, output sertifikat dan lisensi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Masa berlaku lisensi 3 tahun. Pembinaan dan sertifikasi ahli media K3 konstruksi. Dasar hukumnya Kepdirjen Binwasnaker nomor 20 tahun 2004 tentang sertifikasi kompetensi K3 bidang konstruksi bangunan. Syarat peserta SLTA dan sudah memiliki lisensi ahli muda K3 konstruksi. Durasi pelatihan 9 hari kerja atau 90 jam pelajaran. Outputnya sertifikat dan lisensi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Masa berlaku kartu lisensi 3 tahun. Selanjutnya, pembinaan dan sertifikasi ahli utama K3 konstruksi. Dasar hukumnya Kepdirjen Binwasnaker nomor 20 tahun 2004 tentang sertifikasi kompetensi K3 bidang konstruksi bangunan. Syarat peserta SMA dan sudah memiliki lisensi ahli media K3 konstruksi. Durasi pelatihan 10 hari kerja atau 100 jam pelajaran. Outputnya sertifikat dan lisensi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Masa berlaku SKP dan kartu tanda kewenangan 3 tahun. Selanjutnya, pembinaan dan sertifikasi jurulas atau welder. Dasar hukumnya Permenaker nomor 2 tahun 1982 tentang kualifikasi jurulas di tempat kerja. Untuk jurulas atau welder dibagi dengan 3 kelas. Yang pertama kelas 1 untuk posisi 1G sampai dengan 6G, kelas 2 1G dengan dan sampai 4G, kelas 3 1G dan 2G. SMAW.
Nah, posisi tadi saya jelaskan 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G sampai 6G. Syarat pesertanya minimal SLTA, durasi pelatihan 5 hari kerja, 50 jam pelajaran, outputnya sertifikat dan buku kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Masa berlaku sertifikat seumur hidup. Pembinaan dan sertifikasi petugas K3 kimia. Dasar hukumnya, Keputusan Menaker Nomor 187 Tahun 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Syarat peserta SLTA, durasi pelatihan 6 hari kerja, outputnya sertifikat dan lisensi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Masa berlaku kartu lisensi 3 tahun. Selanjutnya, pembinaan dan sertifikasi ahli K3 kimia. Dasar hukumnya, Keputusan Kemenaker Nomor 187 Tahun 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Syarat pendidikan minimal S1, durasi pelatihan 12 hari kerja, outputnya sertifikat, SKP, dan kartu tanda kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ini masa berlaku SKP dan kartu tanda kewenangan 3 tahun. Selanjutnya, pembinaan dan sertifikasi ahli K3 bidang pesawat uap dan bejana tekan. Dasar hukumnya Undang-Undang UAP tahun 1930. Syarat peserta D3 teknik, durasi pelatihan 25 hari kerja, output sertifikat dan lisensi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, masa berlaku SKP dan KTK 3 tahun. Selanjutnya, pembinaan dan sertifikasi Dr. Hypercase. Dasar hukumnya Permenaker Nomor 1 Tahun 1970. Setiap perusahaan diwajibkan untuk mengirimkan setiap dokter perusahaannya untuk mendapatkan latihan dalam bidang hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Syarat pesertanya, dokter perusahaan, durasi pelatihan 6 hari, dan outputnya adalah sertifikat dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Outputnya, sertifikat dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selanjutnya, pembinaan dan sertifikasi paramedis Hypercase. Dasar hukumnya, Permenaker Nomor 1 Tahun 1979, setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga medis diwajibkan untuk mengirimkan setiap tenaga tersebut untuk mendapatkan latihan dalam bidang hygiene perusahaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Syarat peserta, paramedis perusahaan, durasi pelatihan 4 hari, dan outputnya sertifikat dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selanjutnya, pembinaan dan sertifikasi auditor SMK 3. Dasar hukumnya, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 50 Tahun 2015 mengenai penerapan sistem manajemen K3 atau SMK 3. Syarat peserta memiliki sertifikat dan SKP ahli K3 umum. Durasi pelatihan 4 hari kerja atau 40 jam kerja. Output adalah sertifikat dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, inilah Bapak Ibu jenis-jenis pelatihan atau pembinaan dan sertifikasi kompetensi K3 yang dibutuhkan dalam penerapan SMK 3 di perusahaan. Dan tidak semua pelatihan wajib diikuti, tetapi berdasarkan jenis kegiatan atau karakteristik proses dari perusahaan yang menerapkan SMK 3 tersebut. Barangkali masih ada jenis-jenis pelatihan K3 yang tidak ada pada video ini, mohon agar dapat juga dipenuhi sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur hal tersebut. Setiap penyelenggaraan dalam pelatihan ini harus memiliki SKP yang masih berlaku sesuai dengan bidangnya, sebagaimana ditetapkan dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 1995 tentang perusahaan jasa K3. Ada 9 jenis jasa pembinaan K3 yang dapat dilaksanakan oleh PT Lantomasa Anugrah dengan SKP sesuai dengan bidangnya. Nah, yang pertama akan saya bacakan, jasa pembinaan K3 bidang SMK 3 dan ahli K3 umum. Yang kedua, jasa pembinaan K3 bidang pesawat angkat dan angkut. Yang ketiga, jasa pembinaan K3 bidang pesawat uap dan bejana tekan. Yang keempat, jasa pembinaan K3 bidang listrik. Yang kelima, jasa pembinaan K3 bidang kesehatan kerja. Yang keenam, jasa pembinaan K3 bidang lingkungan kerja dan bahan berbahaya. Yang ketujuh, jasa pembinaan K3 bidang konstruksi. Yang kedelapan, jasa pembinaan K3 bidang penanggulangan kebakaran. Dan yang terakhir adalah jasa pembinaan K3 bidang pesawat tenaga dan produksi. Semua jasa pembinaan K3 yang dapat kami laksanakan ini Bapak Ibu sudah memiliki SKP yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan masa waktu berlakunya. Semua pelaksanaan pelatihan K3 ini dapat dilaksanakan dalam bentuk offline ataupun online dan komposit sesuai dengan pedoman pelaksanaan pelatihan K3 dalam situasi pandemi COVID-19
sesuai dengan peraturan dari Kemenaker. Penerbitan sertifikat atau lisensi. Sertifikat pelatihan K3, lisensi, dan SKP diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Di sini kami kasih catatan kepada Bapak Ibu semua. Mohon diingat kembali masa berlaku setiap lisensi K3 dan SKP ahli K3. Jangan sampai habis masa berlakunya agar segera dapat diperpanjang sebelum habis masa berlaku. Karena jika sudah habis masa berlakunya, Bapak Ibu harus pelatihan ulang atau refresh training. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Semoga informasi yang kami dapat sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih, selamat siang, dan salam sehat selalu.